Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ketua kelas mana ya? Oke, ketua kelas pimpin dulu doanya. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absensi dulu ya. Alda Risma, Aisyah Lorenpik, Ahmad Senda, Anissa Alitipa, Angel Geira Putri, Sila Pradita Putri, Eprilia, Fahmi Zafar Riyadi, Kikan Priska, Luki Ramadhani, Lara Juliasari, Mario Delatara, Ocha Panesa, Oxel Piani, Putri Katrina Amalia, Relita Adela, Resti Andela, Riki Ramadan Anugrah, Sultan Kusumai Putra, Sulis Revalina, Sinta Amelia, Zaira Salsabila, Zelia Prizi Alia. Baiklah, yang temannya tidak hadir tadi sakit ya? Ya. Kita doakan sama-sama semoga temannya lekas sembuh. Baik, tadi pelajaran siapa? IPA. Gimana pelajaran hari ini buat Ibu? Pelajaran informatika masih semangat? Semangat. Oke,
Oke, sebelumnya kita ice breaking dulu ya, supaya lebih semangat dalam belajar. Yang mana pelajaran hari ini informatika. Nah, Ibu ada video sedikit tentang cara kita ice breaking. Bu ya, sebentar. Nah, yuk semuanya berdiri. Kalian di sini Ibu ada video, kalian ikuti gerak dari videonya ya. Siap? Sing with Bella. Aram Sam Sam. Aram Sam-Sam. Coba ikuti Hi gerakannya. friends, how are you today? If you're feeling good, that's great. How about let's make our day better and play a game called Aram Sam Sam. Are you ready? Let's do it together. Ready? Aram Sam Sam, 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 let's do it faster. Ayo lebih bercepat. Let's do it a bit faster. Capek. Good. Awesome. I'll see you in my next video. Bye. Oke, kembali ke tempat duduknya. Mana? Sudah semangat? Sudah ada berkeringat tidak? Sekarang oke. Kita mulai ke materi kita tentang informatika. Buka bukunya di materi kita bab 2. Ini termasuk materi kita Ibu aplikasikan atau integrasikan ke pelajaran coding. Nah, kali ini pelajaran informatika yang mana di bab 2 tentang berpikir komputasional. Ini Ibu integrasikan atau kita kolaborasikan tentang pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Coding itu merupakan pengkodean dalam pemrograman komputer. Nah, nanti di sini materi ini kita aplikasikan ke cara kecerdasan artifisial, yang mana kecerdasan artifisial ini kalian berkolaborasi menggunakan gadget.
Nanti kalian menggunakan ChatGPT. Namun sebelum ini Ibu mau tanya, siapa yang sudah paham mengenai berpikir komputasional? Ayo, siapa yang bisa boleh tunjuk tangan? Oke, sabar. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan. Cara menyelesaikannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Ya, ada lagi? Boleh. Katrina. Berpikir komputasional adalah berpikir untuk menyelesaikan persoalan. Dapat dilakukan oleh komputer. Boleh. Jadi berpikir komputasional ini pemecahan masalah yang dikolaborasikan dengan komputer. Kali ini hubungannya kita mengkaji tentang turunan dari berpikir komputasional, yaitu algoritma. Tentu kalian berpikir bahwa algoritma itu pada mata pelajaran matematika, enggak ya? Tentang hitungan angka. Nah, namun di sini di informatika atau kolaborasi mengenai tentang coding, algoritma ini kita masuknya ke cara penyelesaian struktur dari pemecahan masalah. Misal, Ibu ada video sedikit. Nah, namun sebelum di sini, adapun tujuan pembelajaran di sini, kalian Ibu minta akan dapat memahami konsep literasi algoritma dan konten digital. Yang kedua, membuat sebuah konten digital itu berupa edukasi seperti poster. Yang ketiga, mempraktekkan atau merancangkan cara mendiseminasikan karyanya. Nanti kita paparkan ke depan. Nah, kemudian mendiseminasikan atau merefleksikan berinovasi konten digital. Ada sedikit video. Coba. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini Maaf, salah. pengenalan komputer. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata
Sudah semua? Oke, kalau sudah, kita pemaparan ya. Ibu minta tolong buat untuk meja pemaparnya pakai satu meja ditambah kursi ke samping sana. Kamu laki-laki tolong kursi kamu ke sana nak. Nah, buat meja pemaparannya sana. Nah, dua sini samping enggak apa-apa. Supaya tidak ini makan waktu. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok mana dulu yang mau tampil boleh? Ya, kelompok 1, 2, 3. Kelompok mana dulu? Kelompok 2. Ya, boleh kelompok 2. Kalau kursinya kurang bawa kelompok 2. Mana Putri, Katrina. Boleh silakan duduk yang mau. Moderator boleh mau berdiri. Tak apa-apa moderator berdiri supaya lebih hidup. Nah, sudah. Mana? Anggotanya 1, 2, sana.
Ida Pramana sebagai pemapan materi. Dan saya Reki Alvinur Yovani sebagai pemapan materi. Baiklah, kami dari kelompok penyaji akan menyampaikan hasil diskusi mengenai membuang sampah pada tempatnya. Boleh buka slide-nya di mana? Kelompok. Duduk itu Oksel. Di urusan yang lain tolong simak, ini karya dari kelompok 2. Nah, kelompok 2. Silakan. Boleh? Siapa yang akan memaparkan tadi? Saya akan memaparkan materi yang berupa membuang sampah pada tempatnya. Pengertian membuang sampah pada tempatnya adalah berarti membuang sampah pada lokasi yang telah disediakan seperti tempat sampah, tong sampah, atau fasilitas pengolahan sampah lainnya. Ini adalah tindakan sederhana yang memiliki dampak besar pada kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Saya Eprilia. Tujuan 1. Menjaga kebersihan lingkungan. 2. Mencegah banjir. 3. Mencegah penyebaran penyakit. 4. Mendukung daur ulang. 5. Menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. 6. Mencerminkan budaya tertib dan bertanggung jawab. Cara 1. Ambil sampah yang ada di sekitar. 2. Periksa jenis sampah organik, anorganik, P3 atau lain-lain. 3. Temukan tempat sampah yang sesuai dengan jenis sampah tersebut dan buang sampah pada tempatnya. 4. Jika tempat sampah tidak ditemukan, simpan sementara sampah hingga menemukan tempat sampah. 5. Cuci tangan setelah membuang sampah. Jenis sampah organik, contoh sisa makanan, daun kering, ranting pohon, kotoran hewan. Sampah anorganik, plastik, kaleng, kaca, dan logam. Sampah B3, baterai bekas, jarum suntik, obat-obatan, kadaluarsa, cat, dan bahan kimia. Ini merupakan poster yang telah kami buat mengenai membuang sampah pada tempatnya. Coba tampilkan posternya, coba. Nah, ini terbesar lewat tampilan. Tampilkan itu di terbesar. Yang atas sudut tampilkan terbesar. Ya, tampilkan terbesar. Klik. Tampilkan. Ya. Nah, ini salah satu poster ya? Ya, Poster. Terus, siapa ini yang buat? Putri. Terus, nah, Evelia. Terus, perhatikan ya poster-posternya. Ini dengan tema tadi apa? membuang sampah pada tempatnya. Oke, lagi mana?
dua kelompok dulu yang bertanya. Kelompok mana yang mau bertanya? Kelompok mana? Yuk. Silakan moderator. Siapa? Kelompok ini. Oke, kelompok ini. Saya ingin menanyakan apakah akibat jika membuang sampah sembarangan? Akibat saya Putri Katrina Amalia akan menjawab pertanyaan dari Aisyah Rajin. Akibatnya lingkungan menjadi kotor bisa menimbulkan penyakit dan menyebabkan banjir. Saya sangat puas dengan jawaban yang Putri Katrina berikan. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok lain. Ya, satu kelompok lagi. Fahmi. Kami Ya. akan mempersilakan. Boleh. Fahmi. Saya ingin bertanya tempat sampah biasanya digunakan menjadi apa saja? Saya Eprilia Sari akan menjawab pertanyaan dari Fahmi. Tempat sampah biasanya dibedakan menjadi 3, organik, anorganik, dan B3, bahan berbahaya dan beracun. Katanya ada 3 tempat sampah yang dibedakan. Oke, saya sangat puas dengan jawabannya. Paham, ya sudah paham. Ya. Lanjut sesi pertanyaan kedua. Ya. Saya terima kasih kepada Ibu dan teman. Sesi pertanyaan kedua. Selanjutnya sesi kedua. Nah, kelompok lain yang mau bertanya silakan. Silakan. Lebih perbesar suaranya. Saya Ceria Tijaula ingin memberi pertanyaan. Mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Karena membuang sampah pada tempatnya membuat lingkungan tetap bersih, sehat, dan nyaman. Bagaimana? Ceria? Saya tanyakan kemana Ceria gimana? Bagaimana dengan pendapatnya? Saya sangat puas dengan jawabannya. Oke, terima kasih kepada Ibu dan Oke, terima kasih kepada Zadia dari kelompok 3 dan saya terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang sudah menyimak presentasi hingga akhir yang maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kelompok berikutnya kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Kita beri semangat. Yuk, yang kelompok berikutnya Ibu pilih kelompok berapa ya? Kelompok ini dulu, kelompok 4 dulu. Yuk, lebih semangat lagi. Silakan dulu. Siapa tadi yang kirim? Oke, yang moderator silakan membuka jalan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitriani Widayati karena telah memberi kami kesempatan
selaku pemaparan materi. Baiklah, setelah memperkenalkan diri, kami akan mempresentasikan materi kami yang akan dibacakan oleh pemaparan materi. Lanjutkan di browser saja. Bawah itu. Tidak usah, bebas. Stop. Jangan, bebas. Oke, silakan. Diperbesar dulu, diperbesar. Tampilannya diperbesar. Klik dulu. Klik, perbesar. Ya, silakan. Saya Zaira Salsabila akan membacakan materi kelompok kami. 1. Pengenalan algoritma dalam dunia digital. 2. Literasi digital dan dampaknya pada konten. 3. Algoritma dan personalisasi konten di platform digital. 4. Jenis-jenis algoritma dalam komputer dalam dunia digital. 5. Konten digital, jenis-jenisnya. Itu aja. Suaranya dibesarkan suaranya. Pembahasan materi 1. Dalam algoritma adalah langkah-langkah atau instruksi yang jelas dan struktur untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma dapat ditemukan di hampir setiap teknologi yang kita gunakan. Nah, Rabi, baca di situ, baik. Baca di layar. Saya Fauzi Rahmat Farisi akan membacakan pembahasan materi 2. Definisi literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif untuk mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi. Evaluasi konten digital. Dengan adanya berbagai jenis informasi yang beredar di internet, penting bagi kita untuk dapat mengevaluasi kredibilitas dan kebenaran konten. Saya Rizky Ramadhanegara akan membahaskan materi 3. Algoritma rekomendasi. Platform seperti YouTube, Instagram, dan Spotify menggunakan algoritma untuk merekomendasikan konten kepada pengguna berdasarkan preferensi yang sebelumnya mereka pilih atau interaksi yang mereka lakukan. Saya akan membacakan pembahasan materi 4. Algoritma pencarian search algorithm seperti algoritma pencarian di Google atau database untuk menemukan data yang relevan. Algoritma pengurutan sorting algoritma digunakan untuk mengurutkan data dalam urutan tertentu. Misalnya, mengurutkan daftar nama atau harga produk. Saya akan membahas materi 5. Pengertian konten digital. Konten digital mencakup berbagai bentuk informasi yang dapat diakses, dibagikan, dan diproduksi secara digital melalui perangkat elektronik. Jenis-jenis konten digital: teks, artikel, blog, dan e-book, atau podcast, musik, wawancara, video, tutorial, vlog, film, gambar, dan
infografis, foto, ilustrasi, meme, dan data visual. Dan ini adalah poster dari kelompok 4. Ini adalah poster yang dibuat oleh Aisyah Wariki. Dan ini adalah poster yang dibuat oleh Zaira Salsabila. Dan ini poster yang dibuat oleh Resti Andeli. Dan ini poster yang dibuat oleh Rizky Ramadan. Dan ini poster yang dibuat oleh Sabah Kusuma Sakina. Dan ini poster yang dibuat oleh Fauzi Rahman Alfarezi. Baiklah, terima kasih untuk rekan-rekan saya yang sudah materi. Saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang kami bagi menjadi 2 sesi, yaitu 2 kelompok 1 pertanyaan. Kepada kelompok lain saya persilakan. Kepada kelompok lain, kami mempersilakan untuk bertanya dan kami akan menjawabnya dengan senang hati. Saya Aprilia Sari dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Mengapa pelajar tidak boleh membagikan data pribadi di media sosial? Jawabannya karena data pribadi dapat disalahgunakan oleh orang tidak bertanggung jawab. Bagaimana pendapat Aprilia tentang jawaban kami? Oke, saya puas dan paham. Terima kasih kepada Aprilia. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya, Saya akan diri dari kelompok 5 dan akan bertanya kepada kelompok 4. Sebutkan 3 bijak yang harus dimiliki pelajar saat menggunakan media sosial. Sebutkan 3 bijak yang harus dimiliki pelajar saat menggunakan media sosial. Tiga kebijakan penggunaan media sosial bagi pelajar katanya. Jawabannya 1. Memfilter informasi sebelum membagikan. 2. Menggunakan bahasa yang sopan. 3. Membatasi waktu penggunaan agar tidak mengganggu pelajar. Nah, tadi ingat apa katanya tadi? 1. Memfilter atau memilih-milih. Lagi 2. Menggunakan bahasa yang sopan. bahasanya yang sopan. Nah, kalian sebagai pelajar ya, ingat-ingat harus pilih-pilih dulu apa konten yang akan kalian buka. Gunakan bahasanya yang sopan. Apa tadi 3-nya? Apa tim penyanyi 3-nya? Membagi waktu. Membatasi waktu penggunaan agar tidak mengganggu. Membatasi waktu penggunaan, jangan asik sendiri katanya. Ya, lanjut sesi pertanyaan kedua. sesi pertanyaan kedua akan diberikan kepada kelompok. Ayo, mana kelompok lagi yang mau bertanya? 2 pertanyaan lagi, 1 masing-masing. 1 pertanyaan masing-masing kelompok. Kelompok mana? Ayo, kelompok mana yang mau bertanya? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Moderator. Kepada kelompok 1 kami persilakan untuk menjawab. Saya Wabina Imam Lahawazi. Bertanya. Untuk bertanya. Iya. Saya Wabina menjawab. Imam Lahawazi dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa manfaat media sosial bila digunakan dengan bijak oleh pelajar? Jawaban. Media sosial bisa menjadi Langsung jawaban. Situ. Ayo, siapa yang mau menjawab? Jangan 1 orang. Nanti. Jangan 1 orang yang menjawab. Jawaban, media sosial bisa menjadi sumber belajar sarana diskusi. Kalau bijak katanya tadi apa? Bisa jadi sarana diskusi. Ayo, Apakah Alvino dari kelompok 1 puas dengan bisa jawaban kami? dipahami, jangan Saya puas. sangat Bisa paham dipahami. pada jawabannya tadi. Terima kasih kepada kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ayo, ada lagi. Kelompok ini? Saya Sulis Revalina dari kelompok 3 ingin bertanya
dalam menggunakan media sosial, berarti mampu memanfaatkannya untuk hal positif. Apakah Ulangi, Ibu belum terekam soal itu maksud dari pertanyaan kelompok 1 tadi gimana? Apa pertanyaannya tadi? Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Ulangi pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan bijak dalam menggunakan media sosial bagi pelajar? Nah, yang dimaksud bijak menggunakan media sosial bagi pelajar. Bijak dalam menggunakan media sosial, berarti mampu memanfaatkannya untuk hal positif. Apa tadi katanya? Mampu menggunakannya untuk hal yang positif. Oke, lanjut. Habis ya sesi tanya jawab. Oke, silakan disimpulkan. Terima kasih karena kalian sudah memberi pertanyaan kepada kelompok kami. Kami tutup dengan sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu buat kelompok ini. Silakan duduk. Kelompok berikutnya silakan maju. Buka WA Ibu, buka WA Ibu. WA-nya di room ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Apriani Hidayati telah memberi kami kesempatan sebagai tim penyaji dari kelompok 5. Perkenalkan, saya suatu moderator yang bernama Fahmi Zakaryadi dari kelompok 5 dan ini rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Anissa Nafisa maupun lingkungan yang kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Luki Ramadini. Saya selaku pemapan materi dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Uda Vanessa selaku pemapan dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Gamska selaku pemapan materi dari kelompok 5.
algoritma media sosial yang ngatur konten apa yang muncul di beranda kamu. Tujuannya biar kita nggak konten tertentu muncul, gimana data yang kita dipakai dan cara menjaga aplikasi. Contoh, tahu kalau TikTok atau Instagram pakai algoritma recommendation system yang ngasih konten sesuai interaksi kita, like, share, selama nonton. Tips menghemat listrik. Matikan layar elektronik. Tekan tombol power atau off atau cabut kabel listrik untuk charger atau alat tanpa tombol off. Periksa status chat. Identifikasi alat elektronik. Periksa ruangan lokasi untuk menemukan alat elektronik yang sedang tidak digunakan. Periksa status alat. Jika alat masih menyala atau aktif, lanjut ke langkah berikutnya. Ulangi langkah 2 sampai 5 sampai semua alat elektronik yang tidak digunakan mudah dimatikan. Pastikan sudah mati. Periksa beberapa kali lampu indikator atau suara kipas dan mesin. Terima kasih. Coba Ibu mau lihat hasil poster-posternya tadi. Yang lain cek ini cara poster kelompok 5. Apa lagi? Ini siapa, karya siapa tadi? Karya Anissa Latifa. Ini karya Ikan Aprisia. Kikan. Oke, lanjut satunya lagi. Nah, ini Karya Fahmi Zabrian. karya siapa? Fahmi. Oke, lanjut ke sesi berikutnya, tanya jawab. Moderator, Demikian materi yang disampaikan rekan-rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan sesi tanya jawab. Satu seksi 2 kelompok. Masing-masing 1 pertanyaan. nah sama tadi seperti kelompok 2, dibagi 2 sesi katanya. 1 sesi, 2 kelompok, 1 pertanyaan. Boleh, kelompok mana yang mau bertanya silakan. Ayo moderator. Saya dari kelompok 1 dapat Marwah. Apa dampak positif menghemat listrik? Saya akan menjawab. Listrik lebih awet, tagihan listrik lebih murah, dan lingkungan lebih sehat. Apakah sudah puas dengan jawaban saudari Rudi? Pahami. Baik, kami dari kelompok
mengaplikasikan komputasional atau algoritma lewat media sosial berupa poster ya. Nah, sekarang waktu kita sudah menunjukkan pukul 12. Materi kita hampir 10 menit lagi habis jam pelajarannya. Baiklah, di sini ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita mengenai literasi, algoritma, dan konten digital. Apa yang bisa disimpulkan? Bahwa semua kegiatan kita itu yang namanya algoritma atau komputasional itu tidak hanya berdasarkan komputer, namun bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, semuanya berdiri dulu, kita ice breaking. Sama-sama rapid ice breakingnya kita tepuk semangat saja ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk materi pelajaran hari ini. Secara tidak langsung kalian sudah bisa memahami apa dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi, memahami konten digital, bisa memproyeksikannya ke Canva dalam bentuk poster, dan tadi sudah bisa mempublikasikannya kepada teman sejawat. Cukup sekian, ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Kita akhiri, cukup sekian, terima kasih materi kita hari ini. Minggu depan kita lanjut ke materi mas tentang berpikir komputasional, namun tidak lagi ke algoritma, namun dia ke dekomposisionalnya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.